Saya kan baru kerja di sini, Bis. Kemarin kan sudah lapor ke agent, dia komplain, kan saya terima. Maksud saya kan baru, nggak mungkin kan se-perfect atau se-on time gitu loh. Terus? Saya sudah ngikutin semua aturan di sini, apa kata majikan. Nah, tetapi setiap hari itu saya kena omelan karena harus on time gitu. Kan namanya kerjaan kan nggak mungkin, saya kan baru 2 minggu, 20 hari di sini. Tapi kan nggak mungkin se-perfect kayak pembantu lama loh, Miss. Nah, sampai saya minta interminit, dia nggak mau. Kalau mungkin saya nggak bagus pembantu yang kemarin saya baru pembantu yang lama 90 hari. Nah, yang lama aja memang majikan itu emang kayak gitu. Katanya saya sama kayak kamu, katanya minta pulang nggak dipulang-pulangin, tapi dia agak baik. Nah, tapi kenapa mama saya nggak kayak gitu? Saya telepon ke agent minta tolong, ngomongnya kamu harus kuat, kamu harus ini. Iya, saya kuat, saya diomelin nggak apa-apa kata saya. Tapi kan kalau tiap hari digituin juga saya nggak kuat kata saya. Ya tidur jam 11 kata harus selesai, sedangkan kerjaan ada aja rumah kecil, Miss. Rumah kecil cuma 450. Maksud saya minta solusi, Miss, gimana gitu, Miss. Kamu di situ baru berapa lama? 20 hari. Ya 20 hari kan masa-masa penyesuaian, Dok. Ngapain kamu nangis? Kan di luar negeri memang seperti itu. Iya, memang seperti itu. Maksud saya majikan kan saya harus perfect kayak pembantu lama. Iya, tambeng aja. Ya, selagi kamu nggak dipecat, lakukan yang terbaik versi kamu. Nggak ada, solusinya nggak ada, sayang. Karena memang di luar negeri itu tuntutannya memang seberat itu. Apalagi kamu baru 20 hari. Jadi lepaskanlah apa yang kamu menjadi beban kamu, kayak HP-mu, apapun, kamu fokus sama pekerjaanmu. Kamu jam segini bisa teleponan, itu termasuk majikanmu enak loh. Karena ada majikan yang sama sekali nggak pegang HP, sayang. Saya nggak main HP, di sini saya lagi sakit ya. Saya minta istirahat karena saya selama kerja kan belum ngambil libur, karena dia ngizinin, saya nggak mau ngambil libur. Nah, hari ini kan emang pagi saya lemah, daripada saya nanti kena omelan terus, saya minta istirahat kata saya. Ini saya berani karena saya libur. Kamu sakit, baru kerja 20 hari, sakit apa kamu, Dok? Kepala saya sakit, Miss, lemas kan, emang tiap hari itu kena omelan itu emang harus on time, benar-benar on time, jam jadwal harus. Jadi anak baru juga harus on time kayak kamu lama. Berapa pembantu sih kok ngomong anak baru terus? Kan maksudnya gini loh, Miss, saya itu harus kayak perfect kayak pembantu lama. Kan tadinya saya 10 hari sama pembantu lama, diajarin pembantu lama, dia tuh harusnya saya itu kayak pembantu lama, harus on time jadwal gitu, nggak boleh telat. Ya disesuaikan aja. Ya memang kenyataannya memang seperti itu, Dok. Iya, apalagi ini aku pengen misalnya ini, nah sekarang saya kuatin, maksud saya gini loh, misalnya saya sudah lepas potongan gitu atau setengah tahun, bisa nggak gitu, Miss, ada ganti majikan itu loh, Miss. Emangnya kalau ganti majikan itu jaminan majikan yang baru itu lebih baik dari majikan itu? Kalau saya sih mungkin lebih baik, nggak mau, maksud saya gini, kalau kena omelan nggak apa-apa, Miss, kena omelan gitu. Bukan, pertanyaan saya emangnya kalau kamu udah cari majikan baru itu lebih baik daripada majikan yang sekarang? Emangnya ada jaminan? Ya, saya sih nggak tahu. Emang nggak ada jaminan, Miss, emang nggak ada jaminan. Terus? Emang gak ada jaminan. Saya tidak nyari lebih baik, tapi setidaknya saya matuhi peraturan di sini, saya matuhi semuanya, saya patuhi. Terus? Setidaknya dia ngerti gitu loh, Miss. Telat dikit nggak apa-apa lah, semenit aja, Miss. Dia telat sedikit aja langsung, Miss. Ya.
Karena kan kamu tanya solusi, saya kasih tahu kamu. Tapi kamu kan sudah Iya. ada solusinya sendiri. Terus kan nggak perlu curhat sama Maksudnya saya, gini, Dok. bukan gini loh Miss. Kan mungkin saya salah gitu kalau seperti itu Miss. Maksudnya saya kan nggak tahu tentang Hong Kong gitu. Makanya saya Miss. kasih tahu. Tapi kan kamu bilang kamu Ya. maunya seperti ini seperti itu. Ya saya nggak bisa ngelarang kamu, Dok. Kamu telepon saya kan Ya, kamu nanya. Makanya saya jawab. Emangnya ada jaminan ganti majikan baru? Kamu selesai potongan, selesai sudah punya uang, giliran kamu tinggal ngambil gaji kamu tanpa potongan, kamu harus cari majikan baru, pulang Indonesia lagi, potongan lagi. Terus habis itu kalau kamu kuat, kalau kamu nggak kuat, kan kamu memperkaya agentmu sama PT-mu. Kamu sendiri miskin karena kamu setiap sekali tidak kuat potongan dan potongan. Itu menurut pendapat saya karena saya eman sama kamu, karena saya sayang sama kamu. Tetapi kalau kamu bilang ya udah Miss saya nggak mau, pokoknya saya mau ganti, ya udah nggak apa-apa, ganti aja. Menurutku kamu ganti majikan rugi. Sekarang selesai potongan 7 bulan baru kamu ganti majikan. Kan sudah tinggal ambil buahnya kamu. Seperti itu ya Miss ya. Iya, sayang. Mungkin omongan Miss Yuni ketus, tapi saya cuma ingin bilang agar kamu sadar bahwa kamu keluar negeri memang bekerja. Ya bagaimana caranya on time. Nggak peduli, nggak perlu alasan. Karena orang-orang yang ada di luar sana itu dulunya sama kayak kamu. Mereka proses juga untuk bertahan 15 tahun ada di Hong Kong. Kamu harus menggempur egomu. Katakan bahwa ini biasa saja. Ada orang lain yang lebih parah daripada kamu, maka kamu akan kuat. Tetapi jika kamu membandingkan dengan orang yang lebih enak dari kamu, ya kamu tidak akan puas, akhirnya kamu mencari yang lainnya. Itu menurut pendapat saya. Jangan bandingin orang yang hidupnya lebih enak dari kamu, maka kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya Miss Yuni nanya, kalau kamu sudah ada solusi ngapain nanya saya? Tetapi jika kamu butuh solusi, bertahanlah. Karena ganti majikan Hong Kong tetap sama. Ngerti? Ngerti Miss. Harus bertahan ya. Kalau kamu 20 hari Indo sakit, orang akan gak suka sama kamu. Bener lah. Ini aja belum tentu majikanmu akan mempertahankan kamu. Giliran kamu sakit kayak gini, mungkin majikan sudah cari agent untuk mencari penggantimu. Kamu akan kaget. Tiba-tiba majikan baik dan tiba-tiba membuang kamu keluar. Karena orang Hong Kong itu tidak bisa dibaca dan tidak bisa ditebak. Semangat. Ya masa baru 20 hari kena gempur udah sakit. Kemarin kalau agent itu tidak seperti Miss loh, malah gimana ya, malah bikin aku ngedong. Ya karena agent itu mereka nggak peduli perasaan kamu. Yang mereka inginkan adalah kamu bertahan dan maki-maki kamu. Waktu saya kerja di agent sama kok dengan agentmu. Karena kita sebagai agent itu dituntut oleh majikan dan dituntut oleh bos. Ya saya tidak menyalahkan agent. Kenapa saya seperti ini hari ini? Karena saya sudah tahu bagaimana rasanya jadi agent. Karena itu saya memberikan semangat pada kalian. Kalau kalian butuh solusi, maka saya akan membantu kalian. Tetapi jika kamu udah putus asa, saya nggak akan bantu. Kalau kamu masih semangat, saya kasih kamu semangat. Keluar negeri baru 20 hari sudah sakit. Di luar negeri baru 20 hari sudah sakit. Kira-kira majikan suka nggak? Majikan pasti nggak suka, Dok. Karena dia maunya kamu tuh sehat, jaga dia. Makanya harus berubah, auranya harus berubah. Paham nggak? Halo? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baru 20 hari sudah sakit, ya jelas majikannya cari pembantu lain dan kamu dipecat. Ya, apakah tidak boleh sakit? Ya boleh sih. Tapi ya, apakah tidak boleh dipecat? Ya boleh dong. Makanya keluar negeri itu tidak semudah dan seindah apa yang dikatakan oleh tanggamu. Prosesnya angel. Urip mau tak semudah yang dikatakan oleh tonggomu. Wes rasa nangis. Paham?
Angel.